Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus dan tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti yang gua bilang tadi ya, bahwasannya kita ini mau sedikit mengetahui tentang apa yang terjadi sama Rudiana ya, karena Rudiana ini kunci utama dia, dan kasat atau apa dia waktu itu, narkoba ya, kanit atau kasat dia, narkoba gitu ya, pokoknya divisinya dia narkoba. Banyak sekali oknum-oknum yang di bidang narkoba ini justru terlibat narkoba. Dan kayaknya bukan cuma gue itu yang curiga sama Rudiana. Nah ini di Instagram ada yang posting begini ya, kritik udah ini tentang, ada satu video di sini, narasinya di video ini, jika memang terbukti bersalah copot jabatannya dan penjarakan selayaknya. Dia memenjarakan orang-orang yang tak bersalah. Ya itu Rudiana terlibat suap kasus Vina. Ini video lama nih. Ini kalau lihat videonya, video lama, kita lihat ya. Kita kasih tanda terimanya, itu siapa di mana nggak jelas ya guys ya. Cuman ini narasinya itu begitu gitu. Nggak tahu ini video apa, gua nggak jelas ya. Izin Pak. Ada yang seragam polisi. Izin umumnya ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali. Dengan hasil yang sana. Iya, saya enggak. Biar kemudian tahu. Iya, keterangan palsu ada juga loh Pak. Oh, biar komandan tahu keterangan palsu ada juga loh Pak. Jadi memang di institusi ini ya itu mungkin sering terjadi yang seperti ini ya. Ya, dan ini nggak tahu ini video kapan ya, cuma narasinya itu Rudiana. Dan alhamdulillah gue ngelihat ya, kita jangan langsung percaya guys ya. Saya katakan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Berubah. Nah itu. Tadi jawaban di sini yang di malam itu tidak sama dengan yang di sana. Yang mudah uang narkoba itu uang narkoba. Nah, ada uang narkoba. Nah, sampai nangis, ada yang nangis di video ini. Sampai nangis ya, sampai nangis guys. Cuman ya kita nggak tahu nih apa yang terjadi di video ini, kita nggak tahu. Nah di TV One ada berita ya, bahwasanya ada wawancara dengan Kompolnas yang sedikit menerangkan tentang
Rudiana guys, kita lihat ya, kita lihat. Kalau kemarin tepatnya pemirsa, saya bertanya dengan saksi yakni Bapak Suroto mengenai bagaimana ia melakukan evakuasi terhadap Vina dan juga Eki. Malam hari ini pun menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa itu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya rekan saya Prita Zega sudah melaporkan langsung dari Polres Cirebon Kota dan tampaknya belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Harapannya pemeriksaan ini membuat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini terang benderang. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Yusuf. Dan di sini narasinya itu tulisannya Propam turun, Rudiana salah prosedur atau settingannya salah gitu. Aduh. Lanjut. Di TV One sudah hadir Pak Kudri Stompul, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak Kudri. Saya juga sudah bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Pak Beni Mamoto ini juga gue masih punya kenangan buruk sama dia sih. Ya, dia waktu kasus Sambo dia termasuk yang dalam tanda kutip nggak berani terbuka gitu ya, nggak membuka secara jelas, bahkan dia terkesan seperti mendukung Sambo waktu itu. Tapi ini dia di sini diundang sebagai perwakilan Kompolnas ya, dari Kompolnas ya. Lanjut. Dan saya juga sudah tersambung dengan Pak Jogi Nainggolan, merupakan kuasa hukum dari 5 terpidana. Pak Jogi, selamat malam. Malam. Ya. Sebelum saya ke Pak Jogi, saya mau tanya dulu kepada Pak Beni. Pak Beni harusnya Pak sudah dapat informasi, karena tadi reporter saya di Polres Cirebon Kota ini nggak dapat info, Pak. Benar tidak itu Rudiana diperiksa Propam hari ini? Ya, mohon sabar, pasti nanti akan dirilis. Tapi setidaknya kami ingin menyampaikan bahwa ketika mulai rame, kami dari Kompolnas sudah mendorong mohon dilakukan audit investigasi. Itu langsung direspon cepat oleh Mabes, sudah diturunkan tim untuk audit investigasi. Supaya beriringan antara audit investigasi yang akan merunut, mengecek apakah apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai SOP, ada penyimpangan atau tidak, siapa saja yang melakukan penyidikan. Ini berjalan. Oke. Berarti memang benar Propam udah turun ya, dari Mabes sudah turun memang. Dan lagi penyidikan, cuman belum tahu nih hasilnya apa ya. Lanjut. Kasus Peggy berjalan. Siapa tahu nanti temuan ini akan berkontribusi pada penyidikan kasus Peggy. Nah, dalam konteks ini memang ketika tim audit investigasi turun, mulai menemui masing-masing penyidik yang dulu terlibat, dan ternyata mereka juga diperiksa dalam kasus Peggy untuk dikonfirmasi proses BAP-nya dan sebagainya. Jadi ada polisi periksa polisi ini. Ya, wah ini. Kalian apa yang kalian pikirkan di saat kalian ada nih polisi periksa polisi? Polisi tembak polisi sudah ada. Polisi bakar polisi sudah ada. Ini polisi periksa polisi. Mudah-mudahan Anda yang memeriksa itu polisi baik ya. Jadi bisa jujur. Lanjut. Tapi ini seru. Lanjut. Kenapa ada yang nyabut keterangan dan sebagainya, termasuk temuan masalah foto di mana ada luka-luka dari para tersangka pada saat itu. Nah, dalam konteks ini mau menduga atau mau, kalau fakta nunggu ya? Ya. Kalau menduga kira-kira begini. Ketika mulai diributkan bahwa pelapor yang orang tua korban, notabene orang tua korban, membuat laporan, itu sudah langsung menunjuk beberapa nama. Tentunya pertanyaan muncul, dari mana? Dari mana memperolehnya? Apakah memperolehnya sudah sesuai prosedur penyidikan? Siapa yang melakukan? Dasarnya apa? Adakah administrasi penyidikan juga dibikin? Misalkan seperti itu.
Ya, yang sampai hari ini kita masih bingung Pak, intinya gini, Peggy Setiawan itu dan banyak pengakuan ya. Yang 8 tersangka awal itu juga ada Saka yang mengeluarkan omongan begitu dan ada kesaksian Sapa itu ya, temannya Saka bersaksi di pengadilan, oknum pengadilannya sampai begitu. Jadi ini memang janggal Pak, ini memang janggal. Sekali lagi ya, gue sama Pak Benny Mamoto ini rada gimana soalnya. Ya, gue masih ingat kasus Sambo, guys. Pak Benny ini gimana gitu, masih lekat dalam ingatan itu, ya kan Pak Benny ya? Lanjut. Nah, seandainya memang konteksnya Propam turun ke sana, dalam kaitan itu tentunya akan berbicara masalah adakah konflik kepentingan. Kita paham betul, kita juga bisa merasakan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya. Rasa simpati, empati kita ada. Nah justru itu Pak, kalau kehilangan anak kenapa harus gimana ya? Harus seperti ini gitu. Mestinya yang jelas gitu. Kenapa harus dalam tanda kutip bersembunyi dari keterangan TV One, nggak berhasil mendapatkan informasi dari Polres Cirebon tentang itu Rudiana, ya kan gitu ya. Nah, jadi justru karena itu Pak, karena ini korbannya adalah anaknya itu Rudiana, kenapa itu Rudiana ini begitu? Apakah ada kaitannya dengan narkoba? Dan itu yang paling utama Pak. Ya, jujur aja, kalau gue ya, kasus ini ada keyakinan gue bahwasanya ini ada hubungannya para pelakunya ini, oknum pelakunya ini dengan KM50. Itu kalau gue. Ya, lanjut. Namun dalam konteks pelaksanaan tugas tentunya seharusnya menghindari konflik kepentingan, maka tidak boleh ikut campur. Biarlah Kasat Reskrim yang bekerja. Paling hanya membantu informasi, tambahan tetapi tidak terjun langsung. Nah, ini. Saya ke Pak Jogi. Oke, dari keterangan Pak Benny Mamoto ini, jadi itu Rudiana ini ya kayaknya salah prosedur ya, diduga salah prosedur. Ya karena memang ada konflik kepentingan di situ karena anaknya jadi korban, mestinya memberikan keterangan dan sekarang jadi begini. Kalian curiga nggak sama itu Rudiana? Dengan beredarnya video lama yang diduga itu Rudiana dan keterangan Kompolnas, apakah kalian berharap nih ya polisi segera merilis keterangan pemeriksaan itu Rudiana? Kalau gue sih nunggu itu. Ya, itu Rudiana ini tahu, Tapi sekali lagi, jangan lupa mubahalah KM50 yang diucapkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab dan doa yang sering kita lihat di konten-konten gue, serta doa dari seorang ibunda Peggy Setiawan, ibunya Peggy Setiawan. Itu jangan kalian remehkan sayang. Itu menembus langit. Kalau sang penguasa dunia dan akhirat sudah turun tangan, gue pesan aja sama oknum-oknum, Pak polisi, oknum-oknumnya yang mengetahui peristiwa ini, khususnya Pak Rudiana, udah jujur aja, taubat daripada Allah akan lebih permalukan kalian. Itu pesan gue. Gue Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, mau ngapain lagi? Jujur aja. Ya, kalau salah ngaku salah, tobat gitu. Jangan makin banyak drama, banyak skenario. Ntar kebongkar juga sayang. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada
ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب